harus menjadi pemenang. Amin. Belum apa-apa. Mungkin berat badan sudah mulai turun kan? Paling sekilo 2 kilo. Tapi besok jangan balas ya. Nanti besok balas dendam lagi nasi padang. Ya puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan masih beri kita kekuatan sampai bertahan hari ini. Mungkin secara manusia saya juga baru pertama nih. Baru pertama, untuk kedua kali sih Pak. Tapi untuk 2025 juga saya juga memang komitmen. Dari 2023, 2024, tapi ternyata gagal. Masuk 2025 saya harus tekad. Karena memang ada sesuatu yang saya mau raih gitu. Jadi kalau kita datang di sini pasti kita punya tujuan masing-masing. Amin. Bukan datang hanya bawa bebannya di sini mah bukan untuk menyelesaikan bebannya. Di sini memang betul dijawab, tapi turun sampai di sana ditungguin lagi di sana. Jadi kita itu harus meraih sesuatu yang tidak ada dari dunia ini, kita raih itu. Kalau kita dapat miliki itu, pasti kita menang dalam segala hal. Puji Tuhan, sudah waktunya untuk kita akan masuk di dalam ibadah di sore hari ini. Siapkan hatimu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian kita semua bangkit berdiri untuk berdoa. Glory, haleluya, haleluya, glory bagimu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya kami. Kami bersyukur Tuhan di malam terakhir buat kami Tuhan untuk menyelesaikan tugas kami. Kami rindu Tuhan supaya urapan Tuhan mengalir di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Sehingga ketika besoknya Tuhan kami kembali Tuhan ke tempat kami masing-masing, ada sesuatu yang kami bawa pulang dari tempat ini Bapa, dan kami menghidupkan itu di dalam kehidupan kami sehingga menjadi berkat bagi keluarga kami, menjadi sesama kami dimanapun Tuhan Engkau Tuhan membawa kami Bapa. Karena itu Tuhan, inilah hati kami Tuhan sore hari ini Bapa. Kami siap Tuhan untuk dijamah, kami siap Tuhan untuk diurapi. Tambahkan urapan kuasa buat kami semua Tuhan. Kalau mungkin saat ini ada yang mengalami keletihan, kelesuhan, kami percaya bahwa iman mereka dibangkitkan, roh mereka menyala-nyala, sehingga tidak ada kedagingan yang mencoba untuk mengganggu pikiran kami, mengganggu hati kami dengan soal lapar. Tapi kami percaya kalau Yesus sendiri bisa menyangkal diri sampai 40 hari Tuhan, Engkau sendiri tidak makan dan minum. Buktinya Tuhan, Engkau hidup sampai hari ini, dan itulah yang kami imani. Kami percaya bahwa kami juga akan dibawa Tuhan untuk kami masuk di dalam dilema itu. Karena itu Tuhan, kuatkan, teguhkan iman kami semua Bapa. Kami percaya Tuhan sore hari ini, biar Engkau ambil alih penuh urapan-Mu Tuhan, mengalir buat kami setiap pribadi Bapa, baik melalui MC, singer, pemusik Tuhan, bahkan kami semua Tuhan yang siap memuji menyembah Engkau, bahkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, biar urapan Tuhan terus mengalir, membakar di setiap kami Tuhan, sehingga kami benar-benar mengalami perubahan di 2025 ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami ikat setiap roh-roh yang bukan dari Tuhan yang ada di sekeliling kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tempat ini, wilayah ini sudah disterilkan dari awal hingga akhirnya. Kami percaya bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap membuka ibadah kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Gembala Agung kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Puji Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan.
yang bernafas memuji sang raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat pagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Sekali lagi, katakan haleluya. Oh, haleluya. Kasih tak tersudahan, yang bernafas memuji sang raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat pagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih sediakan, kasih bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Sekali lagi, kasih tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Oke. Haleluya. Ini lagu ini ada yang request dari saya mesti nyanyi. Tuhan memberi dan sukacita, minyak yang baru, minyak yang baru. Haleluya, haleluya. Ya, sekali lagi jemaat Tuhan katakan, Tuhan memberi, Tuhan memberiku kehilangan dan sukacita, melimpah minyak yang baru, minyak yang baru. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Hey. Janji Allah bagi kamu yang juga umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi, memberikan perubahan yang terjadi. Terima janji Allah
Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegiatan yang sukacita melimpah. Ingatan baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mau joget udah endingnya dulu kan. Baru mau panasnya udah endingnya. Dari awalnya nggak berapi-api dulu. Oke, puji Tuhan. Nanti bulan depan lagi. Kali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Oh, Tuhan dan menolongku, meskipun duri jauh dariku, tetap memilih percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, oh meskipun hatiku habis lelah, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Kali-kali kau menolong, oh berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia.
Terima kasih Tuhan, jalan lembah kelam Engkau ada. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu
pujian ini. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Oh, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga Tuhan, kami bangga memiliki oh, kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Terima Kami bangga, kami punya Tuhan yang ajaib. Kami bangga kami punya Yesus yang ajaib. Kami bangga kami punya Yesus yang akan membawa kami kepada kekekalan surgawi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus yang kami bangga hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Surgawi. Dan kita yang percaya katakan bersama-sama amin. Puji Tuhan. Silakan kembali, Tuhan Yesus berkati. Kita akan berikan persembahan syukur kita. Terima kasih.
Puji Tuhan, kita sudah ada di sesi terakhir di hari kedua dalam doa puasa. Saatnya kita akan meresponi kebaikan Tuhan, kasih Tuhan lewat persembahan. Pastikan kita memberi yang terbaik, yang layak, yang pantas untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah beri yang terbaik buat kita. Karena itu kalau ada jemaat yang mungkin belum memiliki, belum mendapatkan amplop, silakan bisa mengambil di depan. Tapi saya sudah dapat, berarti jemaat adalah jemaat yang sungguh-sungguh respon. Mau sudah, oh ada yang satu di depan bagian kanan. Sudah semua? Jadi kita sadar kalau kita memberi bukan karena kita kaya, tapi karena Tuhan sudah memberikan terlebih dahulu yang terbaik lewat kematian Kristus di kayu salib. Kita memberi ini bukan tanda jasa kita, bukan andil kita karena kita melakukan kebaikan, tapi Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Jadi sekali lagi hanya respon kita kepada kebaikan Tuhan lewat apa? Lewat persembahan pelayanan di tempat ini. Bahkan kita sudah memberikan tubuh, jiwa, roh kita untuk Tuhan. Maka kalau hanya persembahan seperti ini itu kecil bagi kita, bagi Tuhan kan kecil. Kita sudah memberikan tubuh, jiwa, roh kita sebagai persembahan yang apa? Yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu mari angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita serahkan sepenuh kepada Tuhan. Kita sadar kalau kita memberi semua karena berkat Tuhan, sehingga kita tidak bangga, kita tidak sombong kalau kita mungkin memberi lebih daripada apa yang kita punya karena Tuhan. Karena itu Bapa, di dalam nama Yesus kami naikkan syukur hormat kami kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan baik, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah mampukan kami untuk dapat menyelesaikan doa dan puasa di hari kedua ini Tuhan, sesi terakhir ini Tuhan. Kami tahu bukan karena kekuatan kami, dan kami percaya kalau Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah berkali-kali Tuhan tolong kami, berkali-kali Tuhan kuatkan kami, baik dalam rasa sakit, dalam lembah kekelam, Engkau ada, Engkau setia menolong kami. Maka hari ini Kau sudah tolong, hari esok dan seterusnya Tuhan tetap akan menolong kami, karena kami tahu Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya Engkau tetap setia menolong kami, termasuk persoalan pergumulan bagi kami kecil di hadapan Tuhan, untuk Tuhan berikan jalan keluar. Karena itu biarlah kami tetap setia di dalam memuliakan, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Dan inilah tanda syukur hormat kami. Kami angkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami tahu semua karena Tuhan. Karena itu Tuhan kudus layakkan persembahan kami. Kami memberi yang terbaik di hadapan Tuhan untuk menopang, mendukung pekerjaan Tuhan. Diberkatilah setiap persembahan kami. Belalang, pelompat, pemindah, pengeluaran tidak mestinya kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan berkati lewat usaha bisnis rumah tangga, lewat kesehatan kami, lewat apapun yang kami kerjakan Tuhan, buat berhasil. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan ucapan syukur. Mari umat Tuhan yang percaya katakan amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi
dua kesaksian yang khususnya dulu yang baru pertama kali hadir. Ada yang bersaksi? Yang baru pertama kali hadir. Ayo. Khusus yang baru pertama kali. Ya. Nah, sudah Ayo, sudah kita. Tengah-tengah direkam ini. Nanti masuk apa? YouTube. Oh, live langsung. Ya, salam semuanya. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Saya melihat semua muka-muka tersenyum semua, cerah, luar biasa Roh Kudus. Ya, berikan senyuman buat Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, saya mengucap syukur. Untuk kita mengambil doa puasa itu bukan karena ajakan orang, atau bukan karena banyak teman dan mengajak ya. Tapi kalau memang itu semua datang dari hati, pasti kita mendapat sesuatu. Jadi kita bukan puasa itu cuma hanya untuk melangsingkan badan, ibu-ibu. Bukan menurunkan berat badan, tidak sebenarnya. Tapi tujuan kita itu untuk mau supaya mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang dunia sendiri tidak pernah miliki. Dan hal itu memang saya terakhir 2017 cukup lama ya. Sebenarnya Tuhan itu menjawab itu luar biasa. Saat saya datang doa di sini, saya nggak menyangka. Tapi ketika saya kembali terus berapa bulan kemudian, pada saat saya melayani kebanyakan gereja-gereja ortodoks ya, gereja lama. Jadi gereja lama itu kan hidup berdasarkan liturgi, peraturan ya. Ya maaf ya, mungkin kalau mungkin kita di dalam ruangan ini mungkin masih ada yang seperti masih ada di situ. Saya percaya berarti perkataan saya akan menarik Anda untuk lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan dan memberi diri untuk diubahkan Tuhan. Jadi Tuhan yang mengubah, bukan manusia yang mengubah. Amin. Dan ketika saya itu masuk di gereja-gereja Katolik, ya mungkin di sini latar belakang dari Katolik. Saya itu benar-benar nggak menyangka. Jadi dulu dari memulai sesuatu dalam berusaha ya, tahun 90, dia mulai merintis. Dia minta saya untuk mendoakan. Setiap Kamis saya itu adakan fellowship di Jatinegara, salah satu ruko dekat Kodim Lama. Di situ kami terus aja. Dan orang ini memang dia butuh Tuhan, tapi sayangnya dia nggak pernah tahu doa Bapa kami, dia nggak pernah tahu baca firman Tuhan. Cuman dia itu hanya meminta mujizat Tuhan. Bagaimana caranya supaya orang ini saya menarik dia dan lebih sungguh-sungguh untuk dia itu percaya kepada Yesus sungguh-sungguh? Saya berpuasa. Jadi kalau cara untuk memenangkan jiwa itu jangan cuma karena pintarnya bicara, bukan karena latar belakang pengetahuan teologi, tidak. Tetapi apa yang kita dapatkan dari Tuhan itu yang kita terima, kita bagikan. Dan ketika saya dapatkan itu dari Tuhan, saya bagikan. Dia terus satu kali firman Tuhan berbicara di dalam Ulangan 28, janji tentang berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Terus itu datang kepada dia. Tapi satu kali dia menentang balik. Kok firman ini terus menerus datang, tapi kenyataannya saya belum bisa, usaha ini belum bisa maju. Terus sudah nggak usah lagi baca firman tentang berkat, karena yang datang ini bukan berkat, tapi justru kesulitan terus. Berarti menantang saya balik. Saya pulang sampai di rumah saya puasa. 1 minggu itu saya ambil waktu puasa khusus untuk satu jiwa ini. Minggu berikut dia minta doa lagi. Saya bilang, ibu akan melihat bagaimana nanti Tuhan berperkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Firman ini akan digenapi. Ternyata memang benar.
tahun 99 Tuhan buka pintu buat dalam usaha dia. Sampai hari ini yang tadinya masih di dalam ya lingkup Jakarta, tapi ini sekarang sudah luar daerah pun Tuhan sudah membuka mengembangkan pelayanannya. Ternyata jangan tepuk tangan dulu. Ternyata dia ini setiap tender yang dia dapat dia menabung. Menabung ini buat siapa? Buat saya. Jadi satu waktu pada saat saya ikut doa puasa pertama di sini, saya juga nggak berpikir gimana itu, cuman saya itu untuk memulai sesuatu dari Tuhan. Ketika saya turun dari sini, terus berapa minggu kemudian, waktu itu pelayanan masih di Robinson ya, di radio itu pada saat setiap tengah malam itu kan judulnya kita untuk biasa doa malam itu doa mengubah segalanya gitu. Jadi setiap kali kalau bertugas itu berarti doa mengubah segalanya, berarti segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Saya imani itu, dan satu waktu pas saya bertugas di radio, besoknya itu pagi-pagi saya mau keluar, ibu ini telepon, ibu ada di mana? Saya mau ke rumah. Oh, saya lagi di Jembatan 2. Oh, kalau gitu ibu datang ke sini. Kebetulan dia ada di daerah Jakarta Barat. Langsung saya bukan ke rumah kembali ke Jakarta Timur, saya langsung naik angkutan umum ke Jakarta Barat. Sampai di sana kami berdoa. Ada beban-beban begini-begini, kami doakan. Kebetulan suaminya juga pas ada. Oh, puji Tuhan. Jadi akhirnya berdoa. Pas selesai berdoa, dia bilang gini, ibu jangan pulang dulu. Saya diam, duduk di ruang tamu, saya diam. Ada apa ini? Pikir dalam hati, mungkin ada kesalahan apa yang mungkin mereka itu suami istri mau terbuka sama saya lebih bagus teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi kalau saya itu salah, lebih bagus tegur saya itu. Saya paling bersyukur sekali karena aduh Tuhan terima kasih karena saya disayang. Tapi kalau saya didiamkan, nanti di belakang baru diomongin, itu sangat panas di otak saya ini. Kenapa saya nggak ditegur gitu? Ini anak buah saya ini yang dua ini suami istri ini biasa. Lebih bagus teguran nyata daripada kasih yang tersembunyi. Akhirnya nggak lama kemudian mereka suami istri keluar dari kamar, datang bilang, ibu berdoa dulu. Doa apa? Ini ada berkat, amplopnya coklat. Dia bilang gini, ibu selama ini ibu kan melayani Tuhan. Ibu kan hanya menyampaikan firman kan? Tapi ibu belum pernah pergi ke tempat di mana Yesus pernah ada. Saya bilang, iya betul. Bagaimana saya mau pergi? Tapi kan berbahagia, walaupun saya tidak melihat, tapi saya percaya. Gitu kan? Iya, sekarang kami ini lagi menabung buat ibu pergi, dan ibu sekarang juga berkat ini kami berikan. Terserah ibu mau sama pendeta dari gereja ibu. Terserah ibu nanti mulai besok minggu ibu tanya siapa yang akan pergi ke Israel. Saya itu sama kayak ketiban durian gitu. Ya gimana namanya juga nggak pernah pegang duit banyak, dolar lagi. Tiba-tiba terus dikasih seperti itu. Saya tarik napas, lepas lagi. Ibu kok mukanya jadi pucat? Iya benar. Saya soalnya nggak pernah saya lihat uang seperti ini, baru dolar lagi. Hitungnya nggak sama dengan hitung mungkin bapak ibu yang biasa pegang dolar, kan berbeda. Saya udah pegang aja udah gemetar bagaimana. Terus ibu taruh di dalam Alkitab baik-baik. Pulang berdoa sama anak-anak. Datang sampai di rumah, anak-anak saya pun gemetar. Mama, masa sih? Benar nih, Ma? Iya, benar. Ini uangnya. Waktu itu kan tiketnya 35 ya, 35 juta ya. Saya lupa dolarnya berapa. Pokoknya yang tahu pintar hitung dolar untuk kalikan, waktu itu masih 14,5. Akhirnya datang, kebetulan minggu itu saya ambil brosur. Saya tanya salah satu pendeta yang mungkin bapak ibu tahu, Pak Yuda Mailool yang sekarang lagi stroke. Jadi saya tanya, Pak, waktu itu bapak kan ngomong di sini katanya mau ke Israel, kapan? Oh ya, ibu mau ikut?
Terus nggak lama datang Pak Pengki. Waduh, ini satu orang nih katanya, pokoknya gitu. Terus saya bilang, iya Pak, saya mau ikut, mau daftar. Oke, daftar. Ya udah, salah satu saya udah masuk di situ. Tapi ini pikiran ini udah gimana ya? Antara pergi dan tidak ini. Tapi memang tujuannya untuk pergi. Kadang-kadang kan pikiran kita juga bercabang untuk mengambil satu keputusan. Terus saya pulang, ya udah daftar nih. Oke, Ibu siap-siap, bulan depan kita berangkat. Begitu pas sampai di rumah, saya tuh sudah berdoa, kata anak-anak saya, udah Mak, siap, harus urus paspor. Gitu kan, udah urus paspor, udah cari identitas ya, ijazah bla bla bla, udah langsung untuk saya pergi sama anak saya, langsung. Udah begitu pas selesai 3 hari, ya waktu itu 3 hari ya, baru balik lagi ambil yang paspor. Tapi ini terus saya berdoa, namanya mempersiapkan diri untuk pergi ini, saya nggak tahu seperti apa gitu. Tapi karena memang Tuhan yang menuntun, 2 minggu sebelum mau berangkat, setan datang menggoda pikiran saya begini, nggak usah pergi, lebih baik uangnya itu kamu DP rumah gitu. Terus langsung saya bilang sama anak saya, Mama ini pergi nggak ya? Daripada buang-buang duit, bagaimana kalau kita DP rumah? Terus kata anak saya, Mama hati-hati dengan perkataan. Tuhan sudah kasih berkat, tujuannya ke sana bukan tujuannya ke sini. Itu memang kalau kita mendidik anak dasarnya dari iman ya. Bagaimanapun makin dewasa pasti menjadi penasehat juga saat kita orang tua keteledoran, dan itu saya. Terus dia bilang, Mama Tuhan sudah kasih berkat ini, tujuannya ke sana bukan tujuannya untuk sini. Mama mikirin rumah di dunia, emangnya mati di bawah. Terus kalau Mama pergi ke Israel, itu satu mujizat bagi kita keluarga juga. Terus sebagai hamba Tuhan dikasih, karena memang Alkitab mencatat semuanya ini ada dalam sejarah terbukti. Tapi Mama sendiri tidak pernah menginjakkan kaki. Bagaimana Mama menceritakan tentang bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan? Emangnya Mama tahu Mesir di mana? Mama tahu tempat di mana Rafidin? Mama tahu tempat padang gurun di mana? Iya ya. Ternyata karena pikiran saya melenceng, menggigil saya. 1 minggu sakit saya. Anak saya bilang, Mama minta ampun, minta ampun, minta ampun. Pasti Mama sembuh, siap berangkat. 1 minggu lagi. Saya berdoa minta ampun, cabut perkataan, pikiran saya, hati saya. Puji Tuhan, begitu saya udah sehat, minggu berikut udah siap, karena kita briefingnya di Kelapa Gading, salah satu tempat, terus briefing di sana, supaya kita perjalanannya begini-begini nanti di sini, dan kita mulai dari Israel, baru nanti masuk ke Israel gitu. Jadi udah hitung-hitung, iya ya, berarti sejarahnya benar dong. Seperti apa yang dikatakan Tuhan, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Kan orang banyakan kan potong kompas ya, nggak usah ke Mesir, langsung aja ke Yordania, nanti langsung ke Israel. Ini enggak, perjalanannya benar-benar sesuai dengan kejadian sampai datang kepada Yesus. Bagaimana perjalanannya? Saya pulang, yang namanya dibilang sampai di Sinai, yang sampai bilang naik ke Gunung Sinai, Alkitab mencatat itu bagi saya memang sesuatu yang baru. Tapi ketika dibilang siapa mau naik ke Gunung Sinai, saya siap gitu. Jadi entah mau kuat nggak kuat, saya siap. Puji Tuhan, ternyata kami peserta ini waktu itu 20 orang, ternyata 9 orang yang mencapai sampai di Gunung Sinai. Itu membuat kebanggaan tersendiri buat saya, bahwa yang tidak mungkin menjadi mungkin, membawa saya menjadi di otak saya. Saya pulang ke Jakarta, saya berdoa sungguh-sungguh lagi, ingin kembali lagi. Saya mencintai daerah ini, saya mencintai. Dan pada waktu itu yang biasa di sana itu kan ada petunjuk jalannya. Dia bilang gini, di sini tour guide-nya itu di sana, dia bilang
Di sini musim kemarau sudah 7 tahun sekali baru turun hujan. Terus saya menatap langit kayak gini, betapa birunya. Ini benar-benar padang gurun. Benar kita lihat pasir ini ditiup angin, dia muter-muter begitu. Terus saya bilang gini, Tuhan, Engkau yang menciptakan matahari dan bulan dan bintang dan juga hujan. Tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan kami tim ini ada di tempat ini, berikanlah awan untuk menyertai kami di siang hari. Dan kalau malam biarkan Tuhan Engkau berikan bintang itu. Ternyata apa yang kita ucapkan saat itu terjadi tanpa disadari ketika kami masuk mulai dari Israel, mulai mendung sampai 2 malam di Mesir. Begitu perjalanan kami masuk ke Israel, ternyata langsung hujan mulai. Kalau Israel sih udah pohon hijau-hijau, tetapi masuk lagi untuk ke Yordania sampai ke Sinai dan kesananya itu benar-benar, tapi awan mulai hitam. Begitu kami masuk di Desea Laut Mati itu, hujan mulai turun. Mulai tour guide ini dia bilang, waduh luar biasa, ini tim dari Indonesia ini benar-benar bawa berkat bagi kami. Akhirnya saya tanya lagi, saya bilang memang benar-benar nggak pernah hujan, nggak pernah hujan. Tapi sore ini bisa terjadi hujan, itu benar-benar terjadi. Saya cuman Tuhan terima kasih. Berarti Tuhan izinkan kami ada di sini untuk memberkati wilayah-wilayah yang ada di padang gurun ini. Nah itulah memang yang saya alami bersama dengan Tuhan. Sebenarnya banyak sekali yang untuk kita mau saksikan, tapi saya hanya sampai di sini saja. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu juga kalau kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan, memang ada harga yang harus kita bayar, tapi Tuhan selalu mau memberikan kita penghiburan kasih saat-saat di mana kita itu membutuhkan. Di luar dugaan Tuhan menyediakan. Dikatakan orang bisa menabung buat Anda itu mustahil. Hari-hari gini orang mau menabung buat Anda, ketika tiba-tiba dia bikin surprise buat Anda untuk bisa Anda pergi ke satu tempat yang memang benar-benar menyenangkan, itu mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, asalkan kita menyenangkan Tuhan. Dan itulah saya hanya kunci, saya mau menyenangkan Tuhan. Saya tidak pernah mau cari yang dari dunia ini. Karena apa? Ketika saya mencari sumbernya, maka sumber itu pasti dialirkan kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, saudara. Ada lagi yang bersaksi yang baru pertama kali hadir? Yang baru pertama kali hadir tadi berapa? Ada 20 orang. 14 orang. Ayo, mumpung pintu kemurahan belum tertutup. Ya, senyum. Ya, senyum dulu, Bu. Mau dimotor dulu tuh. Ya, mantap. Ini senyum kemudian ini pas ada kamera, depan kamera. Terima kasih Bapak Ya. Ibu semuanya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Hayati dari Gereja BNKP Bekasi. Saya mengucap syukur pada saat ini saya boleh bisa bergabung doa puasa Ester di tempat ini. Ini untuk pertama kalinya. Dan saya pertama kali dikenalkan puasa Ester itu April 2023. Itu luar biasa sekali. Saya didaftarkan, kami daftar 7 orang dan 6 orang gugur. Ternyata hanya saya sendiri yang jalan saat itu di Salomo. Dan itu luar biasa sekali, luar biasa. Artinya, oke Tuhan sudah pilih saya. Di antara 7 orang, ada hamba-hamba Tuhan yang mendaftarkan saya, mereka gagal. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan dengan ketekunan, dengan kesetiaan. Dan itu saya imani dengan pergumulan yang saya hadapi. Kebetulan suami saya sudah dipanggil Tuhan 2021, dan di situ 2021 November saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Disitulah saya diajarkan dengan masalah. Ternyata Tuhan menangkap kita dalam masalah. Saya saat itu mungkin nggak terima, Tuhan kenapa begini? Saya nggak bisa berdoa Tuhan, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saya hanya berteriak sama Tuhan. Tetapi di situ Tuhan kirimkan orang untuk mendukung doa saya, dan Tuhan kirimkan dengan secara luar biasa. Bukan saya yang meminta-minta hamba Tuhan, tetapi satu demi satu pergumulan saya dijawab Tuhan. Dan
saat itu memang saya diperhadapkan dengan masalah yang kalau secara manusia itu belum tentu kuat. Mungkin orang bisa bunuh diri karena stres, karena ini. Tetapi saya bersyukur ketika saya di titik terendah saya larinya ke Tuhan, saat itu suami sudah meninggal dan saya harus membereskan semua hutang. Mungkin kalau di total sekitar 5M. Itu harus saya selesaikan. Saya hanya berteriak sama Tuhan. Dan itu luar biasa. Saya harus jual aset, saya harus jual rumah. Bahkan 4 bulan saya dikasih waktu sama bank. Kalau 4 bulan itu nggak ada pelunasan sebagian atau seluruhnya, semua aset itu disita. 7 sertifikat rumah kami disita. Tetapi saya, karena saya sudah dikenalkan puasa Ester, saya puasa. Pokoknya saya nggak mau, Tuhan, saya nggak mau absen. Ketika ada doa puasa, saya mau lanjut terus. Dan itu puji Tuhan. Saya ikut puasa Ester di rumah Salomo. Kebetulan kemarin memang 2023 bulan April mulai, dan terakhir kemarin bulan November sudah selesai. Tetapi setiap bulan setelah puasa Ester itu Tuhan selalu ada jawaban yang luar biasa. Tuhan, saya selalu deklarasikan. Saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa memuji Tuhan. Tetapi pas puasa Ester, yaitu yang nyanyi tak ada penundaan, saya langsung cari di YouTube. Saya setiap saat saya deklarasikan. Itu saya deklarasikan di rumah. Pokoknya saya nyanyi sebisa mungkin. Itu nggak lama itu yang saya jual rumah, tahu-tahu udah tanggal 31 Maret itu batas akhir. Saya bilang, Tuhan, ini tanggal 31 loh Tuhan. Saya bilang, Tuhan yang sudah berjanji. Kebetulan saya pernah dinubuatkan sama hamba Tuhan di luar negeri. Dia bilang 3203, dipanggil nomor telepon saya. Saya maju dan beliau bilang 2023 semua masalah selesai, hutang lunas. Dan itu benar-benar tergenapi ketika kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berserah, kita benar-benar berserah, bukan menyerah tapi berserah, membuka hati, benar-benar membuka hati. Kita jalani dengan kesetiaan kita, ketekunan kita. Itu Tuhan bekerja luar biasa sekali. Di titik terakhir gitu tanggal 31 Maret itu Tuhan kirimkan pembeli yang luar biasa sekali, sampai saya nangis. Saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan, luar biasa sekali, sehingga aset kami nggak jadi dilelang gitu kan. Dan dia bilang, saya bayar 2 kali, oke, nggak apa-apa, yang penting selamat dulu gitu kan, selamat dulu. Begitu setelah pulang puasa Ester juga, pas sudah ada pembayaran di bulan Maret gitu kan, di awal April, saya deklarasikan lagi, tak ada penundaan. Pokoknya yang penting tak ada penundaan. Saya deklarasi terus, dan itu terjadi. Dia janji bulan Desember mau lunasin, bulan Juni dia lunasin. Itu luar biasa sekali. Itu saya pulang dari puasa Ester gitu kan. Jadi Tuhan begitu, Tuhan baiknya ketika kita berteriak sama Tuhan, kita benar-benar ya udah bersyukur aja gitu. Tuhan, oke, saya nggak mau mengeluh lagi. Inilah proses Tuhan. Saya bilang, saya mau menikmati, saya mau belajar menikmati proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan keluarga saya gitu kan. Saya selalu bergandeng tangan sama anak-anak saya doa gitu, doa sepakat, nggak pagi, siang. Mungkin kalau dibilang air mata sudah habis, tetapi memang semua ada waktunya ya, ada waktunya tertawa, ada waktunya menangis, dan saya mengucap syukur sekali gitu. Dan semua masalah itu satu persatu selesai. Itu karena saya imani, karena Tuhan saya percaya. Kalau bagi manusia mungkin itu mustahil. Saya nggak punya keterampilan apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Tetapi ketika kita sudah berserah, Tuhan turun tangan. Ketika kita angkat tangan, kita pasrah, kita berserah, Tuhan turun tangan dengan cara Tuhan sendiri gitu kan. Dan itu saya benar-benar saya mengucap syukur satu demi satu, Tuhan turun tangan. Dan itu yang luar biasa sekali. Saya 4 bulan saya bisa menjual aset rumah 4 gitu kan. Dalam kondisi saat ini mungkin orang beli rumah yang ada yang 4, siapa yang mau beli? Saya setiap pagi sore saya keliling rumah, saya
belajar sendiri, saya deklarasikan firman, saya urapi semua. Saya selalu bilang, Tuhan, saya sudah mati bersama-sama dengan Yesus dan bangkit bersama-sama dengan Yesus. Saya naik ke sorga, saya sudah diberikan kuasa yang sama dengan Tuhan Yesus. Saya berkatakan, saya mohon izin. Saya selalu berdoa seperti itu dan itu luar biasa sekali. Semua saya kelilingi maghrib mungkin agak merinding. Kalau merinding itu semakin keras kita deklarasikan itu, kasih minyak urapan gitu. Itu saya bilang, ya Tuhan, kok kayak sampai ada teman itu udah lebih dari pendeta keliling-keliling. Saya bilang, itulah saya bilang benar. Itulah yang memberikan kekuatan sama saya, baca firman. Walaupun ngerti nggak ngerti, baca. Orang bilang cukup satu pasal, cukup satu ayat. Oh, mohon maaf. Yang ngomong hamba Tuhan, saya bilang mohon maaf, saya nggak bisa. Saya harus baca sebanyak mungkin, karena itulah makanan saya, itulah kekuatan saya. Jadi ngerti nggak ngerti, saya harus baca, saya harus paksakan. Begitu juga doa, saya nggak tahu, saya nggak bisa doa, tetapi Tuhan ajari saya Tuhan. Ketika Tuhan sudah memampukan untuk melewati proses demi proses gitu kan, dan Tuhan bekerja, dan saya imani Tuhan jenis ini Tuhan bisa selesai dengan doa puasa, dan itu benar-benar terjadi. Di samping doa puasa Esther, mungkin setiap hari saya juga hampir setiap hari saya puasa Senin sampai Jumat gitu kan. Kalau Sabtu Minggu saya libur, jadi saya lakukan apa yang Tuhan mau gitu kan, karena benar-benar saya hanya berharap sama Tuhan. Saudara, teman itu nggak ada yang bisa mau menolong kita ketika kita benar-benar di titik terendah. Ya hanya melihat sedikit aja, ngelirik kanan kiri, mereka hanya kepo gitu kan. Kalau bahasa sekarang ini kan, mereka hanya kepo. Sekarang tinggal di mana? Dalam hati saya, nggak usah kepo-kepo lah. Rumah saya bukan hanya itu. Ketika saya jual rumah itu, artinya saya masih punya tempat tinggal yang lain, bukan sombong gitu kan. Tetapi saya bilang nggak usah, karena memang saya tinggal di Sumarekon Bekasi, dan itulah rumah yang saya jual yang 4 M itu. Dan mungkin mereka pada kepo-kepo tinggal di mana. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau mendengarkan suara-suara itu Tuhan, karena itu bukan suara Tuhan. Saya mau melihat ke depan, saya nggak mau melihat ke belakang. Mungkin kalau saya melihat ke belakang, saya nggak bakal bisa berdiri sampai detik ini, sampai saat ini. Dan puji Tuhan, semenjak suami meninggal, saat saya merawat juga suami, saya nggak pernah sakit, sedikit pun saya nggak pernah sakit. Itu yang anugerah Tuhan luar biasa. Karena saya sampai saat ini saya selalu deklarasikan, Hayati sudah mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Itu ada di Lukas 1 ayat 30 ya kalau nggak salah ya. Pokoknya itulah saya deklarasikan firman, saya belajar mendeklarasikan firman. Saya bilang saya bukan penghafal firman, tetapi saya mencoba. Itulah kesaksian saya sampai detik ini saya bisa. Ya, 12 orang lagi. Ya, siapa lagi? Orang lagi yang baru. Yang masih ada baju kuning. Iya. Jangan sampai lolos. Baju kuning ada banyak. Iya. Iya. Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk para hamba-hamba Tuhan yang sudah berbicara tentang kebenaran. Saya mau belajar, dan saya lakukan setiap kebenaran firman Tuhan itu dimulai dari diri saya, sehingga saya mau aplikasikan kepada anak cucu mantu saya, sehingga Tuhan percayakan saya membuka rumah doa di Bekasi. Saya harus tanggung jawab dengan sama kita Bekasi. Dan saya sebenarnya dari tahun lalu, bulan sekitar Oktober ya, Fatim ya, antara Oktober Ibu Regi sudah mengingatkan saya, rumah saya juga di rumah doa kontrakan. Kalau Ibu tadi bilang jual rumah, saya kontrakan. Saya percaya sama si punya rumah. Jadi
Saya datang ke tempat ini sebenarnya dari tahun lalu, tapi saya pribadi berdoa, saya tidak mau doa puasa ini hanya sebatas pamer-pamer puasa. Tapi saya mau belajar untuk dimulai dari dalam dulu. Saya pribadi. Dan saya kenal Pak Berti juga, ada satu pelayanan di El Blue. Dan saya tidak bergabung dengan mereka, tapi ada panggilan Tuhan pribadi buat saya. Dan saya juga sudah sampaikan untuk sementara saya ada di Bekasi. Kembali itu Bapak Abraham Irwan Santoso. Beliau menghargai untuk sementara Tuhan percayakan saya stay di Bekasi. Ternyata ada jiwa-jiwa yang selama ini saya melayani itu ke tempat-tempat lain. Tapi ada firman Tuhan satu datang, di mana ada anak-anak lain itu bisa memerdekakan daerahnya. Saya bersyukur sekali ada tempat ini, dan ada tujuan saya, Yerusalem saya pribadi, dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya, itu yang saya doakan. Dan terima kasih untuk semuanya yang ada di tempat ini. Saya percaya bahwa setiap firman yang disampaikan oleh hamba-hambanya itu saya pelajari. Ya, barang siapapun yang akan menyampaikan, dan saya belajar untuk menjadi murid, dan saya bisa melakukan itu karena kekuatan Roh Kudus ke dalam hidup kita. Setiap kita punya Roh Kudus. Di akhir tahun, firman Tuhan datang buat saya di Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup baik sesama kita. Kita baca sama-sama ya. 2, 3 ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Terima kasih untuk hamba-hamba ini yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. 13 orang lagi. Siapa lagi? Hah? Siapa mau nyanyi? Oh ya udah nyanyi sudah. Selingin dulu katanya, selingin. Supaya ada hiburan. Ya, Trio, pakai gitar Trio. Bapak-bapak ini senang nyanyi, besok rekaman ya. Di HP masih ngaji. Di HP aja. Atau pakai keyboard ya. Oke, supaya seru. Pakai mic ya. Pak Berti ya, Pak Berti. Biasanya sama Pak Berti. Memang ini kayak bola bekel bisa dilepas. Saya kalah dia tadi loh. Siap ya. Kau penembus dosa ya, D. D Pak ya. Mana teksnya? D atau E? Ini kayak perangko dengan amplop. Ini Mazmur 68 ayat 4 katakan, tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 2, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. Jangan kita bosan-bosan untuk memberitakan Injil, karena kita punya penebus dosa yang namanya Yesus. Haleluya. Kita angkat ya. Kita di atas supaya kelihatan. Di atas ya Pak, di atas Pak. Main gitu. Ini live nih, langsung Pak. Iya, ini live. Di atas aja Pak, di panggung biar keren Pak. Oh, di panggung. Jadi mic-nya dekat, jadi nggak tertarik ke sana Pak. Tarik ya, Pak. Direkam ini. Lampu ini dimatiin sekali, lampu ini dimatiin. Mati nggak? Bisa ada Kalau dimati sampai nonton. Biar cakep. Haleluya.
Pakai nextnya bus online aja gak bisa nextnya tidur. pakai handphone aja, takutnya nggak ada di situ. Ada, biar aja. Haleluya.
Biasanya kan hormat begini. Tingkat SMA, Bapak bilang. Salah kenal. Ya, satu hadiah bisa. 13 orang lagi. Ya. Besok bubur kacang hijau tambah ya. Masih ada? Ada nggak satu? Setengah 8 kita selesai ya. Yang baru. Boleh ya Bu, boleh. Halo Bapak Ibu. Ya. Saya sebetulnya mau bersaksi kesaksian saya, pengalaman saya di tempat ini. Nah, saya jujur saja sudah beberapa kali mengikuti puasa. Dan hasil daripada puasa itu, sebelumnya saya mengikuti reli doa selama 5 hari, kebetulan kami ke Malang. Tapi memang selama ini kerinduan saya adalah ingin maksudnya lebih dalam untuk mengenal Tuhan Yesus. Nah, tibalah saatnya berlanjut ke puasa Ester. Dan itu sudah 3 kali, untuk kesini adalah 4 kali. Mungkin bulan lalu ya, tanggal 8 ya kalau nggak salah ya, Desember di sini ya. Kebetulan itu saya diajak dengan Ibu Angel juga, dan kebetulan dulu kemarin juga Ibu Mei sudah kesini. Cuman hari ini dia berhalangan untuk sekarang karena dia harus balik ke Bali. Gagal untuk kesini karena kebetulan harus tanggal itu ada perayaan Natal di gereja kami. Di sini berperang, berangkat tidak. Tapi perayaan Natal kan sudah latihan ya untuk itu. Dan saya juga tidak mau mengecewakan gembala saya. Akhirnya nggak jadi. Setelah untuk habis perayaan Natal, kami biasa pergilah pulang kampung, dan saya posisi masih di kampung loh, Bapak Ibu. Tiba-tiba saya mendengar ada puasa Ester di tempat ini lagi, gitu. Tapi memang ketika saya sudah menjalani beberapa kali puasa Ester, saya sangat banyak mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan berikan. Di luar pemikiran saya, di luar dugaan saya tidak minta apa-apa dengan Tuhan, kecuali saya ingin lebih dalam mengenal Tuhan. Tapi di luar pemikiran saya di kakinya ini ya sangat sulit untuk berjalan. Kok tiba-tiba saya ketika menjalankan itu, kok kaki saya leluasa bergerak gitu ya, mau duduk aja biasanya susah. Terutama ketempatan waktu itu di Salomo. Di sini enak gitu ya, duduk di kursi. Kalau di sana di lantai. Kalau orang yang sakit kaki bisa membayangkan lah ya, bagaimana kita sulitnya naik. Terus kemudian juga harus menyembah, harus gembira dan lain sebagainya. Tapi hari kedua saya merasakan saya sudah enteng begitu ya. Nah, sampai bulan berikutnya saya check up, kok semuanya normal-normal. Padahal penyakit saya banyak. Ada ginjal lah, ada gula lah, ada darah tinggi, bla bla bla. Ketika hasilnya semua kok bagus, saya pamer dengan teman saya. Padahal saya tuh nggak minta gitu, pokoknya saya mau dekat sama Tuhan saja, gitu ya. Nah, kembali ke sini hari ini, saya bela-belain langsung dari Magelang saya ke sini. Wow. Hanya untuk, memang saya udah komit bahwa saya akan terus mengikuti puasa Ester. Tapi saya bingung karena saya merasakan puasa Ester itu biasanya momen-momen tertentu ya, gitu loh. Apa untuk apa kemarin pemilu lah, untuk negara, untuk kita doa gereja mendoakan, ya kan, adalah sesuatu momen-momen karena kisahnya Ester itu kan untuk ini ya, sebetulnya untuk sesuatu lah ya, yang sesuatu yang besar yang harus kita doakan bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri, terutama untuk kepentingan orang banyak begitu. Jadi saya nggak ada punya pikiran untuk kepentingan sendiri. Tapi karena Tuhan luar biasa kasih saya yang sesuatu di luar pemikiran saya, jadi berkomitmen bahwa setiap ada, tapi kira-kira tiap bulan ada nggak sih? Begitu dalam pemikiran saya. Terus tapi kalau saya selalu merasa itu rindu saya. Makanya saya begitu dengar ada Desember, wah ternyata ada di tempat lain kan begitu.
tahu-taunya ini ada lagi, ya kan, bulan Januari. Oh, kayaknya jadinya ada terus begitu. Nah, ini saya dengar juga ada lagi kan begitu ya. Tadi udah ada pengumuman. Nah, ternyata tiap bulan gitu. Saya langsung berpikir, oh Tuhan, ternyata bukan hanya untuk peristiwa-peristiwa besar begitu. Tapi luar biasa, saya banyak mengalami halangan mau puasa Ester ke sini. Ini menjadi pelajaran buat kita. Kami kan orang baru, iya kan? Mau berangkat saja sudah terlambat, tidak disiplin. Di pertengahan jalan AC-nya bermasalah. Awal-awal berangkatnya kok nggak doa dulu ya? Benar nggak ya Bapak Ibu? Salah nggak saya? Doa ya? Oh ya, mungkin otak saya udah hilang kali ya, karena merasa sudah terus terang aja jengkel, kesal dan lain sebagainya. Jadi sehingga saya otak bukan hilang. Iya, nggak tahu lagi. Karena apa? Saya juga melihat satu demi satu yang datang. Terus terang aja, pertama nyampe, saya menanyakan aja, ada yang sombong loh. Saya ada sombong, karena saya berpikir orang yang sudah berpuasa Ester tuh orang yang rendah hati, imannya tinggi, toleransinya tinggi. Saya merasa yang baru, saya bertanya saja, jalan aja melengos di sana. Oh begini Tuhan, itu dalam hati saya. Oke? Setelah sampai, saya merasakan tempat ini terus terang, merasa saya sesuatu yang sangat sulit ya, nanjak ternyata. Dengkulku, pahaku. Ibu, umur saya sudah 63. Puji Tuhan, banyak yang mengatakan begitu. Ya, nggak nyangka gitu. Tapi ya mungkin karena selalu sukacita ya, selalu berjuang di dalam Tuhan, bersama Tuhan gitu, taat dan setia. Karena kalau kita udah taat dan setia, otomatis kita disiplin. Kami kalau berdoa jam 4, jam 3, jam 5 itu sudah hal yang biasa. Jadi nggak kaget sebetulnya di sini. Cuma tadi pagi terus terang aja kami sedikit agak kurangnya. Kayaknya tadi malam dengar jam 9 pagi. Kok ternyata tadi pagi jam 8. Saya merasa lagi error nggak sih nih kuping saya, kan begitu. Tapi saya terus terang ini tadi sangat senang, ternyata kita ada informasi bisa di slide begini. Jadi sehingga sangat jelas. Kadang-kadang manusia itu perlu ada visualisasi, perlu ada pendengaran, kan begitu ya, perlu ada penglihatan. Nah ini menjadi masukan buat kita, karena kita di sini ini udah datang nih kayaknya usianya udah usia senja nih, ya kan, nggak ada yang muda, apalagi kalau dengan bahan-bahan elektronik ya sangat susah. Kembali lagi ke tadi, tiba-tiba mau masuk pembagian kamar. Kalau kami udah biasa terkoordinir, jadi udah tahu. Bagi saya, mau satu kamar 30 orang kami pengalaman, no problem. Bahkan buat saya adalah senang berjumpa dengan kawan-kawan lama dengan macam-macam keunikan karakter. Karena disitulah saya belajar share, berbagi rasa. Dan saya terus terang orangnya keras, egois. Kalau bicara saya masa lalu, saya seorang pemimpin yang besar, mengurus sampai 4.500, bayangkan saja, perempuan lagi 90%. Satu perempuan mulutnya bisa 3-5. Bagaimana kalau saya bukan keras, disiplin dan lain sebagainya? Pasti saya mendapatkan omongan dari kanan, kiri, belakang. Wah, dituduh yang macam-macam. Padahal kita semua harus punya target, punya tujuan dan lain sebagainya. Tapi terus terang, dengan saya mengikuti puasa Ester ini, saya semakin mencoba berusaha mengurangi diri saya. Semualah, ya kan? Nah, jadi saya kiranya tidak terlalu hafal dengan firman Tuhan, karena memang nggak bisa lah saya menghafali. Tapi kalau bisa saya menghidupi. Jadi dikatakan tuh di Filipi bahwa Yesus yang harus lebih besar padaku dan aku berkurang. Dan aku siap hidup untuk Yesus dan mati adalah keuntungan. Jadi begitu. Nah, kembali ke masalah berbagi kemarin. Saya tuh capek, terus terang dengus-dengus, mau bingung mau di mana. Begitu mau ke depan itu yang ada tangga penuh di sini. Ya, terus saya mau kemana? Mau lari ke atas udah pada ke sana semua, akhirnya penuh. Masuk ke dalam,
masuk ke kamar ujung, penuh, sini penuh. Oh Tuhan Yesus, ya itu saya rasakan. Saya merasa tertolak, iya kan? Kadang-kadang saya datang ke sini tuh sudah begini. Tiba-tiba ada satu buka kamar Bu Angel, ibu duduk aja dulu di sini. Saya duduk, ya kan? Terus langsung, ya begitulah kejadian. Saya diusir, saya berapa. Saya nggak bermaksud untuk mengusir, karena saya memang menunggu. Kan bisa ibu bayangkan kita habis naik, ya kan? Tambah lagi malam, ini jalannya mana? Takut licin dan lain sebagainya. Begitu tarik nafas, udah dibegitukan gitu lah. Tapi ya, jadi kesabaran. Ya memang itu tadi yang seperti saya bilang. Oh, kalau saya yang keluar, ya kan? Ya jujur aja saya orang Batak, gitu kan? Ya nanti bisa keluar bahasa kebun binatang. Lah, gitu kan? Tapi saya di situ godan, saya bisa nginep di hotel kok, ya kan? Saya bisa pulang saat ini. Buat apalah di sini puasa Ester, kan begitu kan? Tapi yang saya lihat adalah Tuhan saya. Semua itu saya happy saja, karena mungkin saya juga sudah coba membiasakan diri selalu mengampuni. Karena ada filosofi mengatakan hiduplah seperti bambu. Bambu itu kalau patah tidak pernah sampai patah total. Dan di bambu itu kalau ditiup angin kan selalu ya lambai-lambai. Jadi itulah kesaksian saya di tempat ini. Harapan saya ini ada bulan lalu. Saya juga bulan akan datang. Saya juga merasa sibuk, agenda saya bla bla bla. Tapi doa saya di Tuhan. Datang lagi bulan depan. Boleh nggak saya datang lagi? Itu kerinduan saya. Kebetulan tanggal 10-nya ulang tahun pernikahan saya. Mudah-mudahan menjadi ada satu kado. Ya, satu kado buat keluarga saya dengan saya mengikuti puasa Ester, dan Tuhan yang menentukan, Tuhan yang memberikan. Rencana saya itu kalaupun misalkan nanti bulan depan saya tidak bisa hadir, ya bulan berikutnya saya merasa saya akan hadir, karena saya rindu ada tiap bulan puasa Ester. Terima kasih, Tuhan memberkati. Doanya hadir. Ya, masih ada lagi? Ya, satu lagi. Siapa? Satu lagi terus kita selesai ya. Yang pertama kali. Oh iya. Yang pertama kali. Ibu ini minta bersaksi. Dia udah Yusuf. Puji Tuhan, saya diberikan kesempatan. Saya melihat kesaksian dari tadi, semua hanya karena kuasa doa. Jadi saya juga menyaksikan kuasa doa. Pada bulan Desember saya nggak ikut ke tempat ini karena anak saya sakit. Saya udah beres-beres, semuanya udah saya beresin. Ternyata itulah yang saya bilang kan, ada kerinduan tapi nggak ada kesempatan. Jadi kalau kita ada kerinduan, ada kesempatan, kita datang, jangan disia-siakan. Karena besar kuasanya. Jadi saya melihat kuasa doa itu luar biasa ya. Anak saya sakit mulai dari tanggal 3 kalau nggak salah ya. Dia sakit di rumah, saya kira itu sakit biasa-biasa aja. Karena anak saya ini susah untuk dibilangin. Saya bilang begini, makanya kalau dibilangin dengerin. Ke dokter yang satu, ke dokter lagi, terakhir dia saya suruh ke puskesmas biar bisa dirujuk apa bagaimana. Dia ke puskesmas, ternyata dirujuk ke rumah sakit, ternyata ginjalnya yang bermasalah. Dikatakan waktu itu gagal ginjal kata dokter ya. Masuk dia tanggal 7 di bulan Desember ke rumah sakit Cengkarengnya. Saya nggak ada kasih tahu di grup doa puasa, tapi saya kasih tahu di grup kami pendoa doa. Saya nggak sampai bilang di grup doa puasa atau di grup yang lain-lainnya. Anak saya ini
dikatakan di USG dia sama dokter dikatakan sudah gagal ginjal, termasuk gagal ginjal karena kreatininnya katanya udah sampai 9, ya kan, dibilang udah tinggi. Saya nggak ngerti sama sekali. Ini harus cuci darah. Mendengarkan cuci darah itu saya langsung merasa kayak ketakutan. Anak saya langsung nangis-nangis. Di situ langsung saya telepon teman-teman saya pendua semua pada hari Selasa apa ya? Hari Selasa kalau nggak salah. Apa hari Rabu itu saya teleponin semua. Mereka respon semua berdoa. Ibu Norma, Ibu Sherly langsung mereka berdoa langsung ke telinga anak saya. Dari situ saya melihat kuasa doa itu bekerja gitu. Di situ kan banyak kegiatan karena mau Natal tanggal 12 Desember, saya banyak kegiatan gitu. Jadi pada waktu hari Rabu tuh tanggal berapa itu pulang 2 puasa dari sini, saya itu harus ikut 2 keliling ke Kelapa Gading untuk acara Natal tanggal 12. Udah saya tinggalin anak saya di rumah sakit. Kata saya gini, gimana keputusan mau kamu dicuci darah? Dia selalu nangis, nggak mau mak, nggak mau. Tapi saya bilang begini, sebelumnya itu dia kan nggak bisa buang air besar, nggak bisa buang air kecil. Udah itu saya ingat waktu anak saya kena COVID, saya bawa perjamuan, 1 bulan dia COVID karena kelamaan saya kasih perjamuan, langsung dites, langsung hilang COVID-nya. Terus itu dari rumah saya bawa perjamuan dari sini, waktu itu saya bawa ke rumah sakit itu, kata saya gini, ini darah Yesus, imanin ya, ini tubuh Yesus, darah kamu itu sudah kotor, kata saya, ginjal kamu itu nggak mampu lagi menyaring kotoran itu, ini yang akan menyembuhkan kamu, imanin, percaya bahwa ini adalah tubuh Yesus, darah Yesus. Saya tuntun dia untuk perjamuan kudus, dia ikutin ya. Nggak lama lagi ya, apa berselang setengah jam, yang tadinya dia di kamar mandi setengah jam, kadang nggak bisa buang air besar. Jadi pada saat itu saya tunggu setengah jam, habis kami perjamuan itu mau ke kamar mandi mak, kata saya jangan, gak usah, kamu pakai pampers aja. Saya bilang nanti kamu di situ masuk angin lama, kata saya gitu, nanti tambah penyakit. Saya bilang udah di pampers, udah itu dia buang air besar, maaf ya, buang air besar sangat banyak. Saya bilang puji Tuhan, namanya saya gelian si orang saya ya, tapi di saat itu saya nggak ada rasa geli. Saya bersihkan semua anak saya sampai spray itu diganti semuanya. Puji Tuhan, ini ada perbaikan pikir saya. Tetapi pada waktu hari Kamis pagi ditanya lagi sama dokter, kamu mau nggak cuci darah? Dibilang anak saya nggak mau. Saya nggak bisa memaksa dia, dokter, biarlah dia bilang nggak mau ya nggak mau lah, kata saya gitu ya. Akhirnya dibilang dokter hari ini pulang. Hari ini pikir saya nanti bagaimana ikut Natal di Kelapa Gading, kata saya gitu. Hari itu saya urusin dulu anak saya pulang sampai jam 1 siang dari rumah sakit. Yaitu kayaknya pulang terpaksa ya, belum sembuh, namanya kreatininnya masih tinggi gitu, harus cuci darah dibilang dokter itu. Tapi saya bawa pulang saudaraku. Tapi di rumah habis itu saya urusin, saya berangkat ke Kelapa Gading, malamnya pulang dari Kelapa Gading. Dia itu kayak ikan yang nggak ada air, kehabisan air gitu. Dia itu nggak bisa napas, nangis saja nangis. Saya bilang ya udah mau aja cuci darah, kata saya, kalau memang itu jalan yang terbaik maunya. Dia masih nangis saja. Ya udah itu makin ke malam dia kayaknya makin bisa tidur gitu. Hari Jumat dimana saudara-saudara saya larang datang ke rumah sakit gitu. Akhirnya pada datang ke rumah dari pagi sampai sore berganti-gantian datang. Malamnya lagi saudara-saudara dia nggak bisa tidur lagi. Begitu kalau belum ada kesembuhan kalian, gak
bisa tidur sampai jam 12, jam 1 malam. Saya bilang lagi begini, kamu itu nggak sanggup. Kalau saya lihat begini, saya nangis terus lihat kamu. Saya nggak bisa tidur di rumah sakit, di sini juga saya nggak bisa tidur. Bagaimana? Kata saya, udah aja, kamu mau dicuci darah aja ya. Bagaimana ke depan nanti? Mau aja dulu, saya bilang. Ya udah mau mak, kita berangkat aja. Jam 2 malam saya bawa dia kembali ke rumah sakit. Yaitu itulah caranya Tuhan ya. Pada waktu jam 2 malam kami nyampe di IGD jam 3. Udah itu hari Sabtu itu kami selama hari Sabtu itu ada di IGD, nggak ada kamar gitu. Hari Minggu nggak ada dokter. Udah masuk sih kami ke kamar malam Minggu itu. Hari Minggu itu nggak ada dokter. Hari Senin dokternya cuti lagi. Itulah cara Tuhan, luar biasa kata saya ya. Dan hari Selasa datang dokter gini, dibilang dokter gini, ini kayaknya udah membaik gitu. Puji Tuhan kata saya nangis di situ. Puji Tuhan, ya Tuhan memang punya cara bu, kata dokternya itu. Iya kata saya, berarti anak saya nggak usah lagi cuci darah, nggak usah katanya. Ini sudah semakin membaik. Hari Rabu, hari Kamis, puji Tuhan bisa kembali pulang ke rumah dan saat ini anak saya sudah bekerja kembali, udah sehat. Tapi dokter berpesan kepada dia, jangan coba-coba lagi minum minuman yang yaitu beralkohol yang berwarna-warna. Nanti kalau kena lagi nggak bisa lagi ketolong gitu. Anak saya ini bandel dibilangin, tetapi saya bilang selalu saya pesanin, kamu jangan lagi ya, jangan lagi. Kamu udah merasakan sakitnya seperti apa, jangan lagi. Jadi ini yang saya saksikan, inilah kuasa doa. Teman-teman, saudara-saudara yang berdoa buat anak saya, Tuhan mendengar. Hambanya yaitu Pastor Norma Wokas, Pastor Shirley selalu berdoa di telinga anak saya. Itulah yang membuat yaitu diberikan kesempatan anak saya tidak usah cuci darah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sudah selesai. Kita akan siapa? Ibu Munatali. Kemarin Bu? Ya. Ya, habis ini kita close. Selamat malam Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Rasanya belum terlambat saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru karena sudah lama kita nggak ketemu ya. Saya akan membacakan puisi sebagai ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Akhirnya tahun 2024 terlewati. Banyak suka dan duka yang dialami. Penyertaan dan perlindungan Allah memberkati. Kekuatan, kemampuan yang diberi atasi badai menenangkan di hati. Pengalaman di masa lalu bersama Yesus, pengharapan tidak pernah mengecewakan, tiada putus. Kasih setia Allah ingin melekat terus menerus. Sungguh bersyukur jadi anak Allah sebagai status. Semua orang tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tahun 2025 masih panjang dan penuh misteri. Diyakini saja, diimani, tangan Tuhan selalu menyertai. Lewat sehari, seminggu, sebulan, sampai di akhir tahun nanti. Ku rindu pelukanmu Tuhan, sehingga membuat iblis gemetar. Jangan biarkan lepas dari genggaman Yesus, walau hanya sebentar. Ajarku melakukan firman Allah,
sekedar mendengar. Mohon Tuhan tambahkan kerinduan, bertumbuh iman lewat doa puasa Esther. Amin. Terima kasih Ibu Natali menutup ibadah kita dengan deklamasi. Saya ingat waktu masih SD. Oke, kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Dari hari ini sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Besok jam 4 pagi kita udah dari tempat ini, ada perjamuan kudus dengan Pak Gembala kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Istirahat sampai jam 10. Jam 10 sudah masuk kamar. Oke, jelas?